Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya akan mempresentasikan perkembangan arsitektur 2 tentang arsitektur rasionalisme dan art deco. Sejarah arsitektur rasionalisme. Dalam arsitektur, rasionalisme itu adalah arus arsitektur yang sebagian besar dikembangkan dari Italia di tahun 1920 sampai dengan tahun 1930-an. Vitruvius telah mengklaim dalam karyanya De Architectura bahwa arsitektur adalah ilmu yang dapat dipahami secara rasionalis. Formulasi ini diambil dan dikembangkan lebih lanjut dalam risalah arsitektur Renaissance. Abad ke-20, rasionalisme berasal dari pekerjaan teoritis khusus yang bersatu dari kepercayaan umum bahwa masalah yang paling beragam yang ditimbulkan oleh dunia nyata bisa diselesaikan dengan alasan, dalam hal bahwa itu mewakili reaksi historisisme dan kontras dengan Art Nouveau dan ekspresionalisme. Pengertian arsitektur rasionalisme. Arsitektur rasionalisme. Dalam dunia arsitektur terdapat banyak sekali jenis konsep yang bisa diterapkan dalam sebuah karya arsitektur. Salah satunya adalah konsep rasionalisme yang mulai dikenal pada awal arsitektur modern yang bermula pada awal abad 16 hingga abad 19. Arsitektur rasionalisme adalah aliran yang memandang keindahan dari suatu bangunan akan timbul dari fungsi elemen-elemen dari bangunan tersebut, bukan dari pola keindahan arsitektur itu sendiri. Dalam artian, aliran ini lebih pada pemikiran yang logis atau rasionalis dan menekankan pada dimensi waktu. Ada beberapa teori rasionalisme yang dikemukakan, namun dari beberapa teori rasionalisme yang telah dikemukakan, semua mengacu pada satu maksud, yaitu fungsi bangunan. Oleh sebab itu, rasionalisme sering disebut juga dengan fungsionalisme. Rasionalisme dalam karya arsitektur itu sendiri adalah menerapkan konsep rasionalisme ke dalam sebuah bangunan arsitektur secara benar, baik dari segi fungsional, faktor kenyamanan maupun estetika. Untuk bangunan publik, penerapan konsep rasionalisme dapat ditinjau dari segi arsitektur berdasarkan morfologinya, yaitu spasial atau berhubungan dengan ruang, kemudian stilistik berhubungan dengan fasad bangunan, dan struktural berhubungan dengan struktur yang digunakan oleh bangunan. Ciri-ciri arsitektur rasionalisme yaitu penggunaan bahan-bahan baru dan struktur yang kelihatan pada konstruksinya, kemudian tutupan atap yang datar, kemudian proses yang sederhana, lalu kaca-kaca besar dan menutupi permukaan internal ruang bangunan, dan bentuk bangunan mengikuti pada fungsi. Contoh bangunan arsitektur rasionalisme yaitu Palazzo Guarino oleh arsitek Gino Levi Montalcini dan Giuseppe Pagano adalah kantor bangunan di Turin, Italia, dibangun pada tahun 1928 sampai dengan 1930 untuk pengusaha Riccardo Guarino oleh arsitek Gino Levi Montalcini dan Giuseppe Pagano. Ini adalah contoh penting dari arsitektur rasionalis itu Italia awal. Bangunan itu digunakan untuk perkantoran pertama oleh Guarino, kemudian oleh Fiat, dan akhirnya oleh kota Turin yang menjualnya ke pengembang real estate pada tahun 2012. Kemudian bangunan Bauhaus oleh arsitek Walter Gropius. Bangunan Bauhaus adalah sebuah sekolah seni dan desain di Jerman yang sangat berpengaruh, yang terkenal dengan keunikan gabungan antara seni dan teknik dalam produksi massal, yang dalam perkembangannya lebih dikenal sebagai nama sebuah gaya seni tersendiri. Sekolah ini berdiri pada tahun 1919 dan berdiri sampai ditutup oleh Nazi pada tahun 1933. Pertama kali dipimpin oleh Walter Gropius pada tahun 1883 sampai dengan 1969 dan Ludwig Mies van der Rohe 1886 sampai dengan 1969. Bauhaus bergerak dalam seni arsitektur, yaitu utopia berdasar pada idealisme dari bentuk yang sederhana dan fungsi yang luas, dan sebuah kepercayaan bahwa mesin perekonomian dapat membawa secara elegan benda-benda yang telah didesain menjadi milik massa, menggunakan teknik-teknik dan material-material yang digunakan secara khusus
untuk penggunaan pabrik dan manufaktur massal seperti baja, beton, krom, kaca, dan lain sebagainya. Sejarah Art Deco. Awal munculnya aliran atau gerakan Art Deco pertama kali diberi nama style moderne. Istilah Art Deco sendiri berasal dari eksposisi tahun 1925. Pada tahun 1960-an, istilah Art Deco kembali bangkit. Kini gaya ini banyak diterapkan di berbagai bentuk karya seperti patung, furnitur, poster, perhiasan, aksesoris, dan karya-karya lainnya yang mengandung nilai seni tinggi. Uniknya lagi, gaya ini mengambil dari ide dan pemikiran desain-desain kuno, seperti desain kuno dari Syria, Mesir, dan Persia. Gaya Art Deco mencerminkan maskulinitas dengan garis-garisnya yang tegas. Hal ini dipengaruhi oleh revolusi industri di Inggris pada penghujung abad ke-19. Akibat penemuan mesin pabrik, akhirnya tercipta suatu hal yang sangat sulit diciptakan oleh manusia waktu itu, yaitu garis lurus. Paris juga dinilai sebagai pusat seni dari desain Art Deco. Hal ini dilihat dari model furnitur buatan Jacques Emile Ruhlmann yang dikenal sebagai ahli desainer terbaik gaya Art Deco. Desain Art Deco pada masa itu memberikan kebebasan bagi desainer untuk menciptakan makna modern pada desain yang dibuatnya. Tak hanya pada bangunan saja, tetapi juga pada berbagai elemen kehidupan lainnya. Walaupun Art Deco sangat digemari oleh masyarakat saat itu, sayangnya gaya ini lenyap saat dunia mengalami keruntuhan akibat Perang Dunia II yang berkecamuk. Pengertian Art Deco merupakan sebuah aliran atau gerakan desain yang pertama kali muncul populer di tahun 1920-an sampai tahun 1939. Gerakan ini kemudian membawa pengaruh pada seni dekorasi seperti desain interior, arsitektur, dan industri desain, serta seni visual, lukisan, fashion, seni grafis, dan perfilman. Para ahli Art Deco menganggap bahwa Art Deco merupakan gabungan dari beberapa jenis gaya yang populer di abad 20. Gaya-gaya yang dimaksud antara lain gaya modernisme, kubisme, konstruknisme, futurisme, Bauhaus, dan Art Nouveau. Beberapa gaya di atas memuncak popularitasnya di tahun 1920-an. Berbeda dengan jenis gaya-gaya lainnya yang berakar dari filsafat atau politik tertentu. Art Deco benar-benar murni sebuah karya dekorasi yang mempunyai sifat dekoratif yang sangat kental di antara tahun 1929 hingga tahun 1939. Art Deco ini dianggap gaya desain yang sangat anggun, ultramodern, dan fungsionalisme. Karakteristik desain arsitektur Art Deco. Dalam pengaplikasiannya di dunia arsitektur dan interior, ada beberapa ciri atau karakteristik yang menonjol dari gaya Art Deco. Yaitu contohnya adanya zigurat. Zigurat merupakan struktur bertingkat yang terlihat seperti tangga. Bentuk arsitektur ini sebetulnya terpengaruh oleh gaya arsitektur purba dan Babilonia di Mesir. Sebetulnya istilah zigurat merupakan sebutan bagi punden berundak dari peradaban Mesopotamia yang juga merupakan cikal bakal dari piramida Mesir. Kemudian bangunan dengan sisi melengkung. Ciri khas yang paling tidak bisa dipisahkan dari gaya Art Deco adalah sisi bangunan yang berbentuk melengkung. Namun tidak semua sisi bangunan menggunakan sudut melengkung. Hanya satu atau dua bagian sisi bangunan saja yang dibuat melengkung, biasanya di bagian sisi kanan atau kiri pada fasad bangunan. Kemudian atap bangunan yang datar. Atap pada gaya Art Deco berbeda dengan atap kebanyakan rumah yang biasanya berbentuk miring. Art Deco merupakan turunan dari gaya kubisme yang sangat mengagumkan bentuk kubus. Hal ini pun terlihat dari bangunan Art Deco yang memiliki atap yang datar sehingga menyerupai kubus. Selain itu, atap bergaya Art Deco juga biasanya dihiasi dengan parapet atau penghalang pendek di tepian atap atau bahkan menara. Kemudian menggunakan glass block. Pada bangunan bergaya Art Deco menggunakan glass block atau blok-blok balok-balok kaca yang digunakan secara ekstensif sebagai pengganti jendela. Fungsi dari glass block ini adalah untuk memaksimalkan cahaya alami dari matahari masuk ke dalam bangunan. Kemudian penggunaan warna yang variatif. Desain Art Deco sangat terkenal akan kreativitas tampilan yang modern dan berbeda. Maka dari itu, pemilihan warna dalam desain Art Deco juga tidak mengenal batasan.
Bahkan sering juga ditemukan penggunaan warna-warna terang yang mencolok dalam rumah bertema Art Deco, kemudian menonjolkan unsur abstrak. Selain garis melengkung, ciri khas lain dari gaya Art Deco yang paling terlihat adalah padu padan detail dekorasi yang sering terlihat kontras, namun tetap bisa terlihat serasi. Perpaduan berbagai bentuk, ornamen, tekstur, dan warna memberikan kesan abstrak tersendiri dan menjadikan desain Art Deco semakin menarik. Kemudian gaya lampu khas. Lampu kerap menjadi penentu utama yang bisa mengubah suasana atau mood di dalam ruangan. Tak hanya dilihat dari aspek fungsinya saja, estetika lampu juga patut untuk diperhatikan, termasuk pada gaya Art Deco. Lampu khas bergaya Art Deco kental akan perpaduan warna dan bentuk yang unik, sehingga mampu memberikan suasana baru pada rumah. Ya, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.